Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fira dari Prodi Sejarah. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang review buku. Jadi di sini saya akan mereview buku pada bab pertama, yaitu tentang penulisan sejarah di Indonesia. Judul buku: Metodologi Sejarah edisi kedua, pengarang Kunto Wijoyo, jumlah halaman 247 halaman, tahun terbit 2003. Pada buku Metodologi Sejarah edisi kedua bab 1 karya Kunto Wijoyo membahas tentang sejarah di Indonesia, dimulainya historiografi Indonesia modern baru dimulai tahun 1057, waktu diselenggaranya Seminar Sejarah Nasional Indonesia pertama di Yogyakarta. Agenda seminar itu meliputi filsafat sejarah nasional, priorisasi sejarah Indonesia, dan pendidikan sejarah. Dari sinilah mulai nasionalisasi atau untuk menggunakan istilah saat ini pribumisasi. Kepustakaan sejarah yang ada pada waktu itu lebih banyak menekankan peranan orang Eropa dan melihat sejarah di Indonesia sebagai sejarah ekspansi Eropa di Indonesia. Banyak perubahan yang telah terjadi pada tahun-tahun setelah 1970, tidak saja dalam arti pemikiran tentang bagaimana sejarah seharusnya ditulis, tetapi juga kegiatan dalam arti yang konkret, seperti diwujud dalam perkembangan kelembagaan, ideologi, dan substansi sejarah. Tradisi intelektual sejarawan Indonesia dapat dilacak pada seminar sejarah pertama, tetapi untuk menunjukkan buku yang paling dahulu berpengaruh barangkali publikasi Sojatmoko and Introduction to Indonesia Historiography yang memuat berbagai keterangan mengenai sumber sejarah dan sumbangan berbagai disiplin untuk penulisan sejarah, merupakan landasan intelektual yang penting. Pada akhir bab 1, penulis menuliskan 3 saran, yaitu: poin pertama, mari kita jadikan pertemuan ini sebagai sebuah jaringan kerja yang secara teratur menjadi wadah saling menukar informasi kesejarahan. Poin kedua, dalam kapasitas kita masing-masing, mari kita menyumbangkan usaha-usaha kesejarahan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin sejarah lokal di tempat kita masing-masing bekerja. Poin ketiga, sebagai bagian dari kebijaksanaan kolektif, sejarawan hendaknya berusaha untuk melibatkan diri dalam pergulatan intelektual untuk menyebabkan gagasan-gagasan bagi kepentingan nasional kita. Kelebihan di buku itu, pembahasan yang dikaji sangat bagus dan lengkap, dan juga bermanfaat serta hal sebelumnya tidak diketahui. Setelah membaca buku pada bab ini, ada beberapa hal baru yang saya ketahui, seperti historiografi Indonesia modern baru dimulai tahun 1957 dan beberapa hal lainnya. Kekurangan di buku tersebut. Untuk kekurangannya, banyak bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami oleh pembaca-pemula seperti saya. Contohnya, historiografi, filologis, ekonometrik, doktrin biologis, dan masih banyak lainnya. Jadi butuh banyak waktu untuk saya untuk mencari kata-kata itu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas yang kedua tentang peristiwa di Kampung Seri dengan judul Sejarah Kampung Raya Rebel. Tengku Syekh di Rebel berasal dari keturunan Raja Abdullah Al-Malikul Amin dan Raja Abdul Jalil dari negeri Bugis. Dan nama panggilan Syekh lain bergelar dari Mansur. Sekitar abad 16 beliau datang ke Aceh, kemudian dilanjutkan ke Mekah. Beliau dengan keluarga ulama rebel dan makam salah satu berada di kompleks dengan Sultan Iskandar Tani. Beliau cikal bakal dari raja-raja Aceh yang memiliki garis keturunan Bugis, yaitu dari putrinya yang menikah dengan Iskandar Muda dan melahirkan putri yang kelak akan memerintahkan Aceh, yaitu Sultanah Sri Tajul Alam Safiatuddin Shah. Tengku Syekh Rebel ahli dalam bidang agama bersama 2 ulama lainnya yang disebut 3 serangkai, yaitu Tengku Syekh di Pasir, Tengku Syekh Gunung Campri, dan Tengku Syekh di Rebel. Sepakat ketiga ulama ini, gagasan apa yang bisa disumbangkan untuk masyarakat. Akhirnya masing-masing memutuskan untuk membawa tongkat dan jalur yang digariskan oleh tongkat tersebut. Tongkat tersebut membawa mereka ke berbagai tempat di PD. Jadi di sini saya hanya fokus membahas tentang Tengku Syekh di Rebel. Menurut cerita yang saya dengar dari warga masyarakat Rebel, sungai yang mengalir di sepanjang Kampung Raya dulunya tidak ada. Sangat susah mendapatkan sumber air di sana. Sungai tersebut terbentuk karena ketika Tengku Syekh melewati jalan tersebut, beliau menyeret tongkat beliau sepanjang dari sungai sampai ke
kampung tersebut dan kemudian menancapkan tongkat di desa raya. Saat datang dan masa menetapnya di Rebeh, Tunku tidak diingat secara pasti. Beliau datang ke Aceh untuk menyiarkan agama Islam di Rebeh. Selain ulama besar, beliau juga ahli di bidang pertanian. Sebagai penghargaan bagi masyarakat jasa beliau, setiap tahun di komplek pemakaman beliau diadakan kunuriblah. Yang dimasukkan kunuriblah di sini adalah yaitu mencari kerbau yang ada bintang di kepalanya untuk disembelih dan dibagikan ke masyarakat setelah dimasak. Pilihan khususnya Menasah Raya Rebeh menjadi surplus beras di masa kerajaan Aceh karena ada para ulama yang ahli di bidang pertanian. Di kampung makam beliau banyak dikunjungi masyarakat untuk melepaskan hajat. Di makam beliau terdapat batang melinjo yang sudah ditebang kurang lebih 35 cm yang berada tepat di kaki makam beliau. Pohon tersebut sudah menjadi batu dan terbungkus dengan kain putih. Cerita tersebut bukan mitos, namun fakta adanya, yang membuat warga tidak membuang adat dan kepercayaan mereka sampai sekarang. Jadi dampak di sini adalah kehadiran beliau membuat masyarakat Rebeh menjadi lebih sejahtera dan makmur. Implikasinya dengan adanya sungai masyarakat bisa mendapatkan sumber air, dan dengan adanya persawahan masyarakat bisa mendapatkan sumber makanan. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.